yang ada di dalam kitab ini, Bismillah, dengan nama War-Rahmani, dengan nama Ar-Rahman, Wabir-Rahimi, dan dengan menyebut nama Ar-Rahim,
daimil ihsani, yang mana Allah itu nurutan Pak. Daimil ihsani, yang dawam kebaikannya. Daim itu kontinu, terus menerus. Di dalam bait ini musannif menjelaskan bahwa dia memulai isi kajiannya itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam ilmu balaghah Pak, bait-bait atau syair-syair yang isinya berkaitan dengan ayat Quran atau dengan hadis, istilahnya disebut bade iktibas. Artinya satu gaya bahasa yang pengambilannya dari Quran dan hadis. Maksudnya bukan merubah Al-Quran dan bukan merubah hadis, tapi membuat gaya bahasa yang asalnya dari Quran dan hadis. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, ini sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Beliau musannif atau pengarang kitab ini memulai isi kajiannya dengan menyebut nama Allah. Tiada lain dan tiada bukan, yang menjadi tujuan utamanya adalah yang pertama, iktidaan likutubillah al-munazzal ala alal anbiya wal mursalin. Tujuannya adalah mengikuti kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Sebab Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yang tentunya disesuaikan dengan bahasa yang berlaku di kaum tersebut. Cuman maknanya kalau diarabkan sama bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Bahkan yang paling jelas Al-Qur'anul Karim yang biasa kita baca dari mulai surat pertama yaitu Al-Fatihah, itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilihat oleh Bapak, semua Al-Quran yang tercetak itu selalu dimulai dengan bismillah. Terlepas nanti pembahasannya Bapak Ibu sekalian, di dalam kajian ilmu fikih nanti ya ada penjelasan tentang membaca dan tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Tapi dalam sisi penulisan yang kita ketahui dan kita lihat langsung, semua mushaf Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau ya memulai isi kajiannya dengan menyebut nama Allah. Ini salah satu tujuannya adalah iktidaan, karena mengikuti kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Terlebih Al-Qur'anul Karim yang memang seperti itu adanya. Yang kedua, dimulai dengan bismillah itu dengan tujuan amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan mengamalkan dawuh atau mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hadisnya populer Pak. Ya, insya Allah populer, familiar. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar. Kullu amrin dhibalin, setiap
perkara, setiap urusan, setiap atau segala sesuatu yang memiliki keadaan yang baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto, maka sesuatu tersebut putus. Au ajdam au abtar, yang maknanya sama. Akto, ajdam, abtar, artinya sama, terputus. Sesuatu yang punya nilai kebaikan, sesuatu yang bernilai keindahan, atau sesuatu yang bermakna, yang ada kebaikannya, ketika tidak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu tersebut putus. Para ulama tafsir, ya, utamanya tafsir hadis di sini, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan putus itu adalah maqtu'ul barokah, terputusnya barokah. Sesuatu yang memiliki kebaikan, yang bernilai kebaikan, tidak dimulai dengan bismillah, maka sesuatu tersebut putus barokahnya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan ketika melakukan segala sesuatu yang baik dimulai dengan bismillah. Ketika kita makan, bismillah. Minum, bismillah. Berangkat kerja, bismillah. Melakukan apa saja yang bernilai kebaikan itu disunnahkan untuk bismillah. Termasuk dalam pembahasan kitab ini, sebelum beliau menjelaskan isi kandungan dari kitab ini, beliau pun dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah tersebut, maka kitabnya dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Itu mengamalkan. Yang ketiga, tabarukan. Judulnya itu tabaruk. Tabaruk itu ya ngalap berkah, mengambil berkah dari bacaan bismillah tersebut. Tabaruk itu artinya mengambil berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, ya, tambah-tambah kebaikan minallah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan dengan dimulai kajian ini, ya, inti atau isi dari materinya itu dimulai dengan bismillah, diharapkan dengan menyebut nama Allah ini, isi kajiannya mengandung berkah dan yang mengkajinya mendapat berkah pula. Selain pahala yang sudah dijelaskan atau yang sudah disediakan untuk masalah thalabul ilminya. Thalabul ilminya sudah jelas, itu salah satu kewajiban dan insya Allah itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimulai dengan bismillah, diharapkan bertambah lagi kebaikannya, ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya abda'u fi ta'lifi hadal manhadihil mandumah musta'inan bimusammasmillah kama pasar bidzalikal Baijuri. Artinya aku atau kami memulai menyusun nazam ini musta'inan, dengan memohon pertolongan, bimusammasmillah, dengan zat yang diberi nama Allah, zat yang diberi nama Allah. Kama pasar bidzalikal Baijuri, sebagaimana Imam Baijuri memberikan tafsir seperti itu. Jadi ketika sesuatu hal dimulai dengan bismillah, intinya kita memohon pertolongan kepada Allah, ya, mudah-mudahan pekerjaan yang kita lakukan ini bermanfaat, mudah-mudahan pekerjaan yang dilakukan ini berfaidah, bahkan mengandung barokah. Maka ba yang ada di dalam bismillah, ya, itu salah satu maknanya adalah isti'anah, artinya memohon pertolongan. Makanya ketika Bapak mengerjakan segala sesuatu bismillah, ada makna memohon pertolongan kepada Allah, menggantungkan urusan kita ini kepada Allah. Tapi tidak semua urusan, tidak semua pekerjaan,
disunahkan untuk melafalkan bismillah. Para ulama dalam hal ini membagi, ya. Yang pertama, yang tidak disunahkan, ya, tapi tidak disunahkan pun ini bukan berarti jelek, Pak. Tapi tidak disunahkan itu artinya tidak dianjurkan dimulai dengan bismillah. Seperti apa? Kata para ulama, yang pertama yang tidak disunahkan bismillah itu adalah zikrun mahdun. Zikrun mahdun itu artinya zikir. Mahdun teh Pak, lamun cek bahasa Sundana mah meles. Apa itu meles itu? Pisan. Asli zikir gitu istilahnya. Zikir yang asli itu tidak disunahkan baca bismillah. Seperti kita misalkan mau menyebutkan subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, atau la ilaha illallah. Zikir-zikir yang semacam itu ya tidak dianjurkan, tidak disunahkan membaca bismillah. Kenapa? Sebab keberadaan zikir itu memang menyebut nama Allah juga, gitu istilahnya. Atau dalam kitab-kitab fikih juga disebutkan, ya, di antara yang tidak disunahkan membaca bismillah itu adzan. Kenapa? Sebab adzan termasuk dzikrun mahdun, zikir yang sesungguhnya. Loh, kok di kita banyak baca bismillah? Ya tidak apa-apa juga. Ya, kalaupun bismillah tersebut tidak ada hubungan dengan adzan yang dikumandangkan, tapi menyebut bismillah pun itu suatu amalan yang baik. Sebab dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, ya, kita menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim dalam urusan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi walaupun tidak ada hubungannya, membaca bismillah tidak jelek. Membaca bismillah tidak ada salahnya. Jangan sampai ketika tidak disunahkan langsung dibid'ahkan. Setelah bid'ah kesananya dolalah. Setelah dolalah pinar, maca bismillah kana neraka, asal lieur kana sirahna, Pak. Ya. Nyapan kitu kulo bid'ah dolalah wa kulo dolalah pinar. Setiap bid'ah neraka sesat, dan setiap kesesatan dina neraka, asal lieur kana sirahna, Pak, di Bandungan. Lamun gara-gara maca bismillah sebelum adzan asup ka neraka, aduh asa teu pati beres, Pak. Ya. Jadi tidak sunnah itu bukan berarti bid'ah dolalah, tidak seperti itu, Pak. Ya, maca bismillah itu yang pertama. Zikrun mahdun, zikir yang asli, ya, tidak dianjurkan baca bismillah. Tapi kalaupun baca bismillah tidak jelek, dan insya Allah pembacaan bismillah itu, ya, berpahala. Sebab bismillah termasuk salah satu ayat Quran. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, dalam surat An-Naml, ya. Yang kedua, yang tidak disunahkan baca bismillah itu, Pak, yang tidak disunahkan baca bismillah itu sapa sipil umur, artinya pekerjaan-pekerjaan yang hina, ya, pekerjaan-pekerjaan yang hina, seperti beres-beres, bebersih di toilet, seperti beres-beres atau bebersih solokan yang penuh kotoran dan najis. Itu tidak disunahkan melafalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya hadirin rahimakumullah, oleh para ulama hukum membaca bismillah itu tergantung yang akan di bismillahinya. Bismillah bisa wajib ketika yang di bismillahinya wajib, bisa sunat ketika yang di bismillahinya sunat, bisa makruh ketika yang di bismillahinya makruh, bisa haram ketika yang akan di bismillahinya haram. Nah, itu kesimpulan hukum dari para ulama ahli fikihnya seperti itu, Pak. Jadi hukum membaca bismillah tergantung yang akan
di bismillahinya. Kalau wajib ikut wajib, kalau sunat ikut sunat, sebab at-tabi tabiun, ya, yang mengikuti itu ya mengikuti dalam hukumnya. Kalau yang hukumnya wajib jadi wajib, yang sunat jadi sunat, yang makruh jadi makruh, yang haram jadi haram. Yang dicontohkan oleh para ulama, yang wajib itu diantaranya baca Fatihah ketika sholat. Apakah sepakat tidak bahwa Fatihah dalam sholat itu wajib dibaca? Adakah satu madhab yang mengatakan misalkan bismillah tidak perlu dibaca ketika sholat? Tidak ada, Pak. Semuanya menyatakan bahwa Fatihah wajib dibaca. Dikarenakan Fatihah wajib dibaca, maka bismillah ikut-ikutan jadi wajib dibaca. Tuh. Terus surah, baca surah. Baca surat setelah Fatihah hukumnya apa? Sunat. Kalau baca surat hukumnya sunat, baca bismillah pun ikut sunat. Ya, kalau masalah sunat mau dibaca mau tidak jadi masalah. Ya, cuman ketika dibaca ikut jadi sunnah, sebab surah itu bacaannya sunnah. Terus ketika sesuatu yang makruh, nah nu makruh Pak, contohnya apa saja? Ngarokok ke abdi mah euy. Ya, salah satunya yang makruh itu rokok. Ketika merokok bismillah, lenyun udud dah misalkan. Itu makruh. Kenapa? Sebab pekerjaannya juga makruh. Atau bapak misalkan makan jeung peuteuy patah. Ya. Tuh ngarokok tara ari peuteuy beuki atuh sarua we menang makruh, Pak. Ya, gitu. Ngan anu ngarokok mah 2 kali makruhna, ududna ongkoh, peuteuina ongkoh. Ya. Atau misalkan mohon maaf. Ini yang saya baca di kitab-kitab fikih contohnya, Pak. Ini mengenai hukum, maaf ya. Saya bukan ada tujuan yang lain. Melihat kepunyaan istri kita, atau istri kita melihat kepunyaan kita. Punten, maaf, ini contoh saja, Pak. Ya, itu ya hukumnya makruh. Ya, makruh, tidak haram, makruh. Dar dibuka teh bismillah, wah yo. Jangan pakai bismillah segala. Melihat itu ya makruh, ya. Itu salah satu yang dicontohkan. Tapi makruh itu apa? Makruh itu permukaannya yang makruh itu, lebih dalam sengaja dilihat itu haram. Itu para ulama fikih menentukan seperti itu, Pak. Ya. Rek ningali wae nu kitu make jeung bismillah sagala makruh tah. Sebab melakukannya pun makruh. Haram, jelas kita tahu. Sesuatu yang haram ketika kita mengucapkan bismillah, maka pengucapan bismillah pun haram, berdosa kita menyebutkan bismillah tersebut. Rek mabok bismillah. Ya, rek maling, mencuri bismillah. Itu kan keterlaluan, pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan berdosa. Itu diantaranya, Pak. Ya. Cuman wal ityan bil basmalah mandumatan huwa khilaful aula. Sebagian para ulama diantaranya Syekh Al-Baijuri mengatakan, ya, mendatangkan basmalah dalam nazam itu khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyelisihi keutamaan. Sebaiknya tidak berbentuk bismillah atau tidak terlalu mendekati kalimatnya dengan bismillah. Itu khilaful aula, artinya menyelisihi keutamaan. Nabaha ala dzalikal Baijuri, Imam Baijuri mengingatkan kalau bisa jangan. Nah, tapi tidak jatuh di makruh, hanya khilaful aula saja. Wa'lam annal isma ainul musamma kama alaihi aksarul asy'ariyah. Ketahuilah annal isma, sesungguhnya nama, ini masuk ke tauhid, Pak. Annal isma, sesungguhnya nama, ainul musamma, itu adalah zat yang diberi nama. Kama qala alaihi aksarul asy'ariyah, seperti
yang dipegang oleh kebanyakan para ulama Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari, bahwa yang namanya nama itu adalah zat yang punya nama. Jadi nama dengan zatnya itu sama. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu, lafad Allahnya Pak, lafad Allah itu adalah nama, ya, sabab Allah itu adalah ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu adalah nama untuk zat yang wajib wujud. Zat yang wajib wujud itu siapa? Allah. Maka Allah itu adalah nama dari zat yang wajib wujud. Maka Imam Asy'ari dan pengikut-pengikut Asy'ariyah menetapkan bahwa yang namanya nama itu adalah zatnya yang diberi nama. Contoh Bapak Haji Amin, namanya Amin. Amin itu adalah zat yang seperti ini, zatun musakhosotun al musamma bi amin. Ya, amin itu adalah nama untuk satu zat yang sengaja diberi nama amin. Buktinya Pak, secara logika sederhananya, bahwa nama itu adalah zat daripada yang diberi nama. Ketika dipanggil nama itu, yang datang pasti zat itu. Kepada saudara Bapak Amin supaya hadir di masjid, moal Pak Ade nu datang teh Pak, pasti saha amin. Sebab memang nama itu, ya, nama itu adalah zat yang diberi nama. Jadi al ismu ainul musamma, nama itu adalah zatnya yang diberi nama. Allah, nama Allah, lafad Allah itu adalah nama untuk zat Allahnya itu sendiri. Itu Pak, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam sebuah ayat, sabbih, sabbihisma rabbik, sabbihisma rabbik, sabbih, bertasbihlah, isma rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ketika turun ayat ini, dicontohkan oleh Rasulullah bentuk kalimat tasbih itu seperti apa? Subhanallah, Allah yang disebut Pak, ya, bertasbih dengan menyebut nama Allah. Itu tasbihlah, sucikanlah nama Tuhanmu. Itu. Nah, nama Tuhanmu di situ dicontohkan oleh Rasulullah adalah Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak menyebut Subhanar Rahman, tidak menyebut Subhanar Rahim, tidak menyebut Subhanal Malikil Kudus, tapi Subhanallah. Berarti betul yang namanya Allah itu adalah nama untuk zat Allahnya itu sendiri. Jadi zat Allah itu namanya Allah. Sehingga para ulama, Ibu hadirin rahimakumullah, dalam masalah ilmu tauhid ini, Allah itu disebut dengan Ismul A'zam. Ismul A'zam, arti daripada Ismul A'zam itu adalah nama yang paling agung. Selain daripada itu, selain daripada lafaz Allah, itu bukan nama zat. Pak, bukan nama zat, tapi nama sifat. Ya, nama sifat atau nama af'al, pekerjaan. Sehingga nanti hadirin rahimakumullah, bahwa nama Allah itu ada tiga, ya, ada tiga. Satu, nama untuk zat. Dua, nama untuk sifat. Tiga, nama untuk pekerjaan. Ya, sehingga boleh kita memanggil Allah dengan nama zatnya, boleh kita memanggil Allah dengan nama sifatnya, boleh kita memanggil Allah dengan nama pekerjaannya.
ya, menyebut namanya seperti misalkan kita memanggil ya Allah, langsung memanggil dat. Ya Rahman memanggil sifat. Ya Gofar memanggil pekerjaan. Sebab Gofar itu artinya zat yang maha pengampun. Ar-Razzaq artinya yang memberi rizki, berarti ar-razzaq itu pekerjaan, gitu Pak ya. Ada ismu dat, ada ismu sifat, ada ismul af'al. Nah yang paling utama adalah lafaz Allahnya itu, sebab itu adalah nama aslinya Allah, itu Allah ya. Nama aslinya dat yang wajib wujud adalah Allah. Bahkan ibu bapak sekalian, dikarenakan Allah itu ismul a'dham Pak, ismul a'dham, maka ketika kita mengucapkan ya Allah ya, mengucapkan ya Allah, maka semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada di situ semua Pak. Asmaul Husna itu semuanya ada di lafaz Allah. Sehingga para ulama ahli tauhid mengatakan, ketika seseorang memanggil Allah dalam satu keadaan, maka sebenarnya dia memanggil Allah itu sekaligus dengan sifat yang sesuai dengan keadaan kita. Contoh, orang sakit nih ya, ketika sakit dia banyak memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nama Allah itu disesuaikan dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang sakit. Sami dengan ya Syafi, ya Syafi. Tuh. Sebab Asy-Syafi salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berdagang ya, misalkan nunungwan dagangan nu payu wae misalkan imanya. Contoh daripada gosip kesana kemari misalkan para rusingnya maca Quran geus panon geus belel misalkan ya, terus lisan sudah capek, akhirnya dia ambil dzikir yang pendek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bisa mengandung arti ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak. Sama dengan seperti itu Pak. Ya Allah, bukakan, bukakan, bukakan. Ya Allah, rizkian, rizkian. Itu sama jeung kitu Pak. Ya. Jadi akhirnya penyebutan nama Allah itu bihasbil murad. Arti daripada bihasbil murad itu tergantung tujuan orang itu. Dan itu pas hanya dengan menyebut ya Allah. Sebab Allah ismul a'dham al-mustamil li jamil asma wa sifat. Mengurung semua, meliputi semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Orang yang lagi belajar misalkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, sama dengan ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Begitu. Ya. Terus orang yang sedang PDKT, ya Allah, sarojeng ya Rahman, ya Rohim. Sugan we dipikanya ya wadud, sarojeng kitu teh Pak. Ya. Jadi kalau kita ngerti, kita paham hanya dengan menyebut nama ya Allah, itu sudah termasuk maksud dan tujuan kita. Sebab Allah itu ismul a'dham Pak. Ya, nama yang paling agung, nama yang paling besar. Maka cukup kita menyebutkan ya Allah. Kalau dilihat dari hanya sekedar cukup. Kita itu kan suka ingin lebih Pak. Ya, suka ingin lebih, tidak hanya ingin cukup saja. Maka bagus ketika nama Allah disandingkan dengan nama-nama yang lain, sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala, walahul asmaul husna. Kata Nabi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Silahkan berdoa dengan asmaul husna. Sering kan Bapak berdoa dengan asmaul husna? Lamun aya urusan tapi lamun aya kahayang gitu tanya karat gitu ya. Padahal baik sekali asmaul husna dibaca oleh kita. Ya. Kumaha we Pak atuh nu mana we?
ya Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus gitu. Nah, kalau di pengajian ibu-ibu alhamdulillah Pak, rata-rata itu sudah dijadikan amalan. Rata-rata sudah dijadikan aurad. Bagus sekali Pak. Ibu-ibu itu pasti sebelum kajian, sebelum ustadznya datang atau sebelum kajian dimulai, itu pasti ada pembacaan Asmaul Husna, dan insya Allah itu berpahala sangat besar sekali. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, kesempatan masuk surganya luar biasa Pak. Apa itu? Dah tuh diapalkan, udah mau apal-apal gitu nya. Palkeun Pak ya Pak. Wa dhahiru anna tasbih wal ibadah lidzawat, dan jelas bahwa tasbih dan ibadah itu untuk zat. Menyuruh tasbih dan menyuruh ibadah berarti tertuju kepada zat. Dengan menyebut isma rabbik, nama Tuhanmu, sucikanlah nama Tuhanmu, berarti ya suruhan itu menjelaskan bahwa Allah itu adalah tertuju kepada zat-Nya. Maka bismillah artinya dengan menyebut zat Allah. Sebab nama itu adalah zat-Nya yang diberi nama. Cuman pendapat lain biasa Pak, kalau dalam masalah pendapat mah jangan heran ya, itu akan selalu ada perbedaan. Umumnya mayoritas para ulama mengatakan bahwa al ismu ainul musamma, kila menurut pendapat lain al ismu ghairul musamma, nama itu tidak mesti yang dikasih nama. Sebab Allah juga mengatakan liqaulihi ta'ala lahul asmaul husna, lahu untuk Allah al asmaul husna, punya nama-nama yang bagus. Nah gitu Pak ya, punya nama-nama yang bagus. Wala budda minal mughayyirah, maka mesti dengan nama-nama Allah yang lain berarti ada perbedaan baina syai' wa ma huwalah ya, dengan sesuatu yang lainnya. Kenapa? Sebab nama yang banyak ya, nama yang banyak ya itu menunjukkan berarti ada perbedaan gitu Pak, sehingga nama itu tidak mesti tertuju kepada zat yang diberi nama. Li ta'addudil asma ma'ati hadil musamma, dikarenakan banyak nama tapi yang dikasih namanya itu juga gitu Pak ya, di antaranya seperti itu. Nah punten Pak, tapi pendapat ini pun diiktirad, artinya dibantah kembali. Justru walaupun banyak nama tapi kan tertuju ke zat yang sama, berarti tetap yang namanya nama itu adalah zat yang diberi nama. Itu Pak, itu juga seperti Ar-Rahman, itu nama Allah juga. Cuman nanti untuk kebijaksanaannya para ulama membagi, semuanya nama Allah, tapi yang tertuju kepada zat itu adalah Allah, yang tertuju kepada sifat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang tertuju kepada pekerjaan itu adalah seperti Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Ghaffar, Al-Qahar dan lain sebagainya. Begitu Pak ya. Untuk selanjutnya ya, untuk menghemat waktu, alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Sebab yang dibaca itu semuanya sama seperti itu Pak. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Alhamdulillah, maka segala puji lillahi, milik Allah. Halaman 19 Pak, terus ke atas. Yang mana Allah itu Al-Qadim, yang memiliki sifat Qadim. Al-Awwali, yaitu yang memiliki sifat awal. Wal akhiri, dan memiliki sifat akhir. Al-Baqi, yang memiliki sifat baki. Baki itu artinya
kekal bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Nah, selanjutnya setelah beliau memulai kajiannya dengan menyebut nama Allah, selanjutnya beliau mengucapkan alhamdulillah. Setelah bismillah terus alhamdulillah. Ini pun tujuannya tidak lebih sama dengan yang tadi ketika baca bismillah, Pak. Tujuan pertama iktidaan bi kitabillah, mengikuti kitab Allah, contohnya Al-Qur'an. Setelah bismillah langsung alhamdulillah. Yang kedua, memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, kullu amrin dibalin. Hampir mirip hadisnya ini. Ya, tidak dimulai dengan alhamdulillah, itu pun kurang berkah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memulai pembicaraan selalu mengucapkan innal hamdalillah atau alhamdulillah. Itu, Pak. Ketika mau bicara itu selalu alhamdulillah. Itu ya. Atau dalam khutbah-khutbah yang penting itu selalu pakai alhamdulillah atau innal hamdalillah. Itu diantaranya, Pak. Terus yang ketiganya juga untuk masalah keberkahan, Pak. Ya, dimulai dengan bismillah, dengan alhamdulillah pun ini mengambil keberkahan dari alhamdulillah itu sendiri. Nah, tujuan yang selain daripada itu, termasuk tujuan pokok, kenapa disambung dengan alhamdulillah? Ini bentuk syukur pengarang kitab ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas apa? Syukur atas ilmu yang telah dititipkan Allah kepada beliau secara khusus. Ya, secara umumnya semua nikmat yang diberikan Allah kepada beliau. Alhamdulillah. Sebab kalimat alhamdulillah ini adalah pujian dari manusia untuk Allah dengan lisan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Bapak sekalian harus bisa merasakan ketika mengucapkan alhamdulillah itu adalah suatu pujian kita kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga mengucapkan alhamdulillah itu tanpa batas, Pak. Ya, pengucapan alhamdulillah itu tanpa batas sebetulnya. Kalau Bapak yang suka zikir misalkan ba'da salat secara khusus suka ada istilah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Ya, Pak? Hafal nggak itu kalimatnya? Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Ala kulli halin wa ni'matin. Mengucapkan alhamdulillah itu ala kulli hal, dalam segala keadaan. Bukan hanya sedang mendapatkan nikmat saja, ketika mendapatkan musibah pun kalau kita tahu intisari dari musibah itu akan keluar alhamdulillah. Gitu, Pak. Ya, wa nikmatin, dan ketika mendapatkan nikmat. Nah, kita pada umumnya Bapak sekalian mengucapkan alhamdulillah itu baru mampu sampai ketika kita mendapatkan nikmat, baru keluar alhamdulillah. Kita belum bisa menerapkan alhamdulillah ala kulli hal. Padahal alhamdulillah itu ala kulli hal. Kenapa? Sebab tidak ada keadaan yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa nikmat, Pak. Semenjak kita lahir ke dunia sampai saat ini, saya mau nanya ke Bapak nih, jujur jawab. Dari mulai lahir sampai saat ini kita duduk di masjid ini, pernahkah kita ditinggalkan Allah tanpa diberi nikmat? Tidak, kan? Betul, Pak? Bisa disadari, bisa enggak? Ya. Begini masalahnya, Pak. Kenapa kita tidak sadar terhadap alhamdulillah yang harus kita baca, senantiasa kita baca? Sebab pemahaman kita pada umumnya kaum muslimin muslimat tentang nikmat itu adalah materi, Pak. Materi nikmat itu. Kebanyakan pikirannya ke situ. Padahal, Pak, umur yang Allah berikan itu nikmat terbesar. Sampai saat ini kita masih diberikan umur, berarti sampai saat ini Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa diberikan nikmat. Hatta pil musibah. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah, tetap Allah tidak melepaskan nikmat tersebut. Bapak pernah sakit? Pernah apa sering? Ya lumayan lah gitunya, kumaha kayaan we lah.
Ya, sakit itu salah satu musibah. Ya, sakit itu salah satu bala yang diberikan Allah kepada manusia khususnya. Ya, tapi mohon maaf Pak, coba dirasakan, apakah ketika sakit nikmat semuanya dicabut oleh Allah? Tidak. Contoh sakit gigi, nyeri huntu Pak, ya, pernah sakit gigi? Wah, Maggie Jet menepikeun ka lebih baik cenah sakit hati daripada sakit nanti balik atuh, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati cenah gitu. Pada cik urang mah kalieur-lieur nyeri huntu ge dari puh nya ya, saking sakitnya lamun dipilih mending nyeri huntu. Sim kuring mah kusabab minang nyeri huntu geus teu hayang nyeri huntu teh Pak. Wah, Masya Allah Pak, yang namanya sakit gigi jawara sekalipun nangis Pak. Nyeri huntu mah nongeng tah kokosodan, ya, tambah nyeri hati, ya, tambah sakit hati, ya. Orang yang sakit gigi separah apapun eueuh nu ngalongok pa nyeri huntu mah teu aya, cekolot mah teu payu ka leupeut-leupeut acan cenah gitu Pak. Nu nyeri huntu mah atuh da kagok rek nempon ge palalaur sabab keur nyeri huntu mah babari aral teh Pak nya, nu ganeng-ganeng teh sok hayang najongan nu aya teh. Nah, tapi ketika gigi kita sakit, yang sakit kan cuma satu Pak, gigi yang lainnya kan sehat, tidak diberi sakit, ya. Telinga masih sehat, mulut masih sehat, mata masih sehat, tangan kaki masih sehat, ya. Makanya alhamdulillah ala kulli hal, setiap keadaan kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Bapak sekalian, ya, akan semakin yakin Bapak mengucapkan alhamdulillah ketika Bapak mendapat musibah, ketika Bapak yakin bahwa musibah adalah kebaikan. Yakin tuh Pak musibah kebaikan? Asal liur cenah itu. Musibah itu hakikatnya kebaikan dari Allah Pak. Sebab kesimpulan dari Al-Quran dan hadis yang dirangkum oleh para ulama, ternyata Pak, musibah yang diberikan Allah kepada setiap manusia khususnya atau manusia secara umum, ya, tujuannya tidak terlepas dari dua. Musibah itu tidak terlepas dari dua apa tujuannya? Ingat, yang pertama imma lidzanbin la yugtafaru illa biha, yang kedua imma lidarjatin la tasilu illa biha. Musibah yang diberikan Allah kepada seseorang atau musibah yang diberikan oleh Allah kepada umumnya manusia sehingga sama mendapatkan, tujuannya cuma dua. Yang pertama, sekali lagi, lidzanbin la yugtafaru illa biha, dikarenakan ada dosa yang tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni kecuali dengan musibah itu. Itu yang pertama, tujuan Allah memberikan musibah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, inna minad dunub dunuban la yukaffiruha shalah wala saum wala zakah walal hajj illa hammul ma'isyah. Ini sabda Rasulullah Pak. Dari sebagian dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita itu sudah lupa terhadap dosa tersebut, saking banyaknya, saking seringnya berbuat dosa, sampai-sampai kita itu lupa terhadap dosa, nepi ka teu ngaku boga dosa. Ketika dapat musibah ngomongna teh Pak, dosa naon cenah ieu nya, nyebutkeun dosa naon bakat ting kulieur bae teh. Nya loba teuing dosa nepi ka akhirna teh teu inget karena dosa da loba teuing. Seperti orang atau anak yang akan ujian, atau kita dulu pernah mengalami ketika mau ujian, dikarenakan saking banyaknya yang dihafalkan akhirnya nu apal hiji acan Pak eta. Kan karasa aku urang oge. Ya. Rek ujian waktu sudah mendekat, hafalan banyak, baca kabeh terus balik nanti nu asup teh alhamdulillah. Ya. Pagi-pagi ketika ujian pusing we nu aya teh nu asup. Saking banyaknya dosa yang dilakukan, akhirnya kita tidak mengingat dan menyadari dosa tersebut Pak. Ya.
Nah, kata Rasulullah, dari sebagian dosa yang kita lakukan atau dari sebagian dosa yang manusia lakukan, la yukaffiruha, tidak ada yang bisa menghapusnya. As-shalah, salat, saum, zakat, ya, haji sekalipun tidak bisa menghapus dosa itu. Ada dosa yang jenisnya seperti itu, Pak, tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Padahal amalan-amalan ini adalah salah satu kemanfaatannya menghapus dosa. Sholat yang 5 waktu, Pak, itu menghapus dosa di antara 2 sholat. Sholat subuh yang kita lakukan tadi menghapus dosa antara isya dan subuh. Salat duhur nanti yang akan kita lakukan itu menghapus dosa antara subuh dan duhur. Ya, salat asar menghapus dosa antara duhur dan asar. Begitu selanjutnya, Pak. Tapi kata Rasulullah, walau demikian tetap ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan salat. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, dengan zakat, dengan haji sekalipun. Ilahammul ma'isyah, kata Rasulullah, kecuali mengalami kesusahan dalam hidup, kecuali hamul maisha itu muncul orang Sunda mah rupek dina kahirupan. Nah, salah satu yang membuat manusia susah dalam hidup itu adalah musibah yang turun. Sebab tidak ada musibah yang tidak menyusahkan. Semua musibah itu menyusahkan. Seperti Bapak diberikan penyakit, susah tidak Pak dengan penyakit tersebut? Susah. Jangankan penyakit yang berat, penyakit ringan aja, salesma, terang salesma. Hah? Apa itu salesma? Salesma itu saluran leho sedang macet gitu Pak. Oh, singkatanana teh gitulah. Ya. Heuh pilek mun di urang mata. Itu kan mengganggu Pak, tidak nyaman kita, ya, terus bikin pusing. Sedang tidak ada orang, tidak keluar, lagi ngobrol lok-lokan pan pi omongan teh era pi kesebeleunana teh, ya. Ketika kita makan yang agak hangat-hangat dikit mencair itu teh Pak, aduh, tapi disebrengkeun sok eueuh di kesebeleunana teh, ya. Dengan penyakit segitu saja kita itu repot Pak, apalagi penyakit yang tingkatannya lebih berat lagi. Aduh, Masya Allah Pak. Nah, musibah yang Allah berikan salah satunya bentuk penyakit misalkan, ya, itu adalah kafaroh, artinya penghapus dosa. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu, paham, ngerti, bahkan iman terhadap sabda Rasulullah tersebut, akan merasa bahagia ketika diberikan ujian oleh Allah. Artinya dosa dihapus tanpa tobat. Tanpa tobat Pak. Penghapusan dosa tersebut dengan musibah itu. Makanya Pak, maaf, dalam kitab-kitab tasawuf ada ungkapan semacam ini Pak, al musibah idul arifin. Masya Allah. Al musibah idul arifin. Musibah itu hari rayanya orang yang sudah makrifat kepada Allah. Dapat musibah dianggap hari raya. Kan hari raya teh yaumus surur. Hari raya itu hari kebahagiaan. Maka orang-orang yang sudah mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam, lebih paham lagi, ketika mendapatkan musibah dia bahagia. Ya, sebab tanpa susah-susah dosa itu akan dihapus dengan sendirinya tanpa melalui tobat. Sebab tobat susah juga Pak. Tobat itu repot, syaratnya harus terpenuhi. Contoh, salah satu syarat tobat itu Pak, salah satu syarat tobat harus ikror, mengakui dosanya. Sok Bapak ketika istighfar disebutkan nggak dosanya? Henteu Pak, dalieur poho loba teuing dosana ge. Boro-boro nu tahun kamari Pak, nu tahun ieu nu kakarasup dosa teu geus poho deui. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Dosa yang terasa, yang tidak terasa, yang ada maksud tadinya ataupun tidak ada maksud tadinya. Kan banyak dosa yang dadakan Pak, ya, keluar rumah tidak ada maksud apa-apa, ya, tah sada ade tadi der ningali awewe geulis cenah tadi teh tuh, padahal tidak ada niat, tidak ada maksud,
ya cuman kelihatan geulis di pelong inget wae nih pika balik tadi aya nu geulis di dieu nya gitu kan eta teh tidak ada maksud kan ya tapi di awal di tengah-tengah ada seperti itu Pak. Contoh saya juga pernah Pak berangkat ngaji Pak dengan teman saya pakai Pixen ya tadinya supaya cepat apa daya Pak kalau di beneran sudah macet ya macet tuh bisa lompat anger Pixen sarojeng backjul we kitu majuna teh ya. Nah ketika maju Pak truk ada ninja set ke depan Pak membonceng ABG ninja kan begini Pak nungging ya si ABG itu kan naklok di belakangnya pakaiannya itu yang apa namanya yang jangkis itu yang ipis ipis jeung mercet apa itu mercet itu apa Pak ketat Pak dia memegang pacarnya begini Pak ya kaos yang ada yang di belakangnya naik sedikit celananya turun sedikit kan yang di dalamnya kelihatan Pak merah muda inget tuh ya BG Pak Tarita pink jujur saja pernah lain Bapak doan Pak set ke depan apakah ada niatan untuk berbuat maksiat tidak Pak bahkan saya dengan teman saya memalingkan Pak truk sorot lampu itu sengaja diketek api-api ngobrol ya Pak lain teu hayang sahanu teu hayang kali Bapak boro-boro abdi ngorak keneh Pak Ustad Amin ge geus ada kolot hayang keneh wae lalawara teh masih ngalaku mah oge urusan ping mah beda deui Pak eta teh nya mangkaning kulitna ge bodas Pak. Nah ketika ada celah sedikit saya langsung disalip Pak tujuannya supaya tidak melihat itu set disalip jika ngajak perang merenan Pak nyiap deui set ke depan lagi atuh da geus kagok ye manya geus we urang nikmati we cete Kang lah nah riweuh teh da lain salah urang cing teh ieu mah teu ka dieu tah itu kan tetep dosa Pak sama sampai jadi kenangan dengan teman saya sampai sekarang bener ngahaja-haja neangan hese imah dihareupeun nampol geura Pak disorot lampu yang terang sekali Pak bray aduh Kang tingali ampun aing cik teh ngan bari hareureuy we geus teh untung alus cenah euy dosa-dosa ge ngeunah ka deuleu cenah gitu anger we maksiat Pak teh ya pandangan pertama yang sekali kan dimaafkan ya anadatul ula minallah pandangan pertama mah dari Allah tapi selanjutnya itu ya yang selanjutnya itu ada menikmatinya di situ matak cenah ulah ngiceup apaan teu ngiceup teu menikmati teh doraka teh sarua ieu mah kan cenah jangan dikedipkan aja bukan itu maksudnya sebab ada unsur menikmati di situ itulah yang dosa Bapak ketika kita istighfar memohon ampun salah satu syaratnya itu ikrar menyebut dosa tersebut satu ikrar yang kedua nadam itu sedih buktinya keluar air mata bisakah Bapak dengan sendiri bertobat di hadapan Allah sampai mengeluarkan air mata saya jamin sulit untuk mengeluarkan air mata nya ari luak lowe mah jiga nu rek ceurik bisalah gitu istilahnya teh nya tapi untuk keluar air mata sangat sulit kecuali kalau doa bersama Pak kalau doa bersama yang mimpinnya nangis jemaah nangis semua eta mah gehgeran ngaranna gehgeran terpancing eta mah untuk sendiri itu sulit Pak ya tuh yang ketiganya harus menghentikan dosa itu ya yang keempatnya berniat tidak mengulangi itu taubatan nasuha yang urusannya dengan Allah kalau urusannya dengan sesama manusia kita harus islah harus istibro dan istihlal harus ada ikrar memohon maaf dengan menyebutkan dosanya pernah tuh Bapak menyebutkan mohon maaf kepada seseorang dengan menyebutkan dosanya tidak kan Lebaran nangis Pak pegang tangan sampai berlangkuran maaf ya sudah saya maafkan kenapa dengan mudah memaafkan tidak tahu dosanya apa ari Bapak sok Mas maaf ya saya banyak dosa Insya Allah sebelum dipinta sudah saya maafkan
udah teu apalon dosana naon. Tapi kalau coba disebutkan alhamdulillah si teteh dengan saya waktu itu adeng, pasti ngamak, pasti kalau ngomong jeung sia gitu Pak. Yang tadinya sudah ikrar akan memaafkan ya justru amarah semakin memuncak. Paingan jeung sia we nya aing keur eueuh teh bagus. Parah Pak. So Pak RT, maaf saya banyak dosa, nggak apa-apa, dimaafkan. Alhamdulillah, berarti halal ya hayam jago itu, berarti hayam teh ku si eta di paling ku sia geuningan. Dah saya yakin tidak langsung akan memaafkan Pak kalau disebutkan apanya dosanya. Buat ngepret heula teh gantian kehead kadikeun disakuaing ke dihampura bisa wae juga gitu Pak. Berat Pak tobat itu, taubatan nasuha itu berat. Meminta dan memaafkan tanpa tahu sebabnya gampang Pak. Dan Bapak pun tidak akan mudah memberikan maaf kepada orang itu kalau Bapak tahu apa dosa yang dia lakukan kepada kita. Susah. Nah, dari sebagian dosa manusia itu ada yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, bahkan dengan haji, kecuali ketika mendapatkan kesusahan dalam hidup. Kesusahan dalam hidup salah satunya adalah musibah. Satu tuh berarti kalau begitu musibah itu kebaikan kejelekan? Kebaikan. Maka orang-orang ahli ma'rifat mengatakan al musibah idul arifin. Musibah itu hari rayanya orang ahli ma'rifat. Bahagia alhamdulillah nuju diuji ku Allah, alhamdulillah nuju dipercanten ku Allah. Bahkan orang Sunda mah alhamdulillah nuju ka papancenan nya gitu bahasana teh nya. Orang-orang Sunda mah sok ngomongna teh anu kituan nya, nuju diangken cenah gitu istilahna teh. Memang ujian itu berarti masuk nominasi Pak, sebab yang tidak masuk nominasi itu tidak akan diuji. Maka Bapak tong ngarasan ngeunah alhamdulillah abdi mah salamet wae teu menang ujian, berarti teu asup nominasi teh Pak ya. Justru yang diuji yang bagus itu berarti Allah ingat, Allah mengetahui istilahnya lebih sayang kepada kita. Ngan urang teh Pak lamun jeung nafsu mahina tak sok keheul teh Pak ya. Padahal musibah akan menjadi penghapus dosa ketika dia itu sabar, ketika ikhlas, tawakal dan menerima. Pak, maaf saya kemarin menemukan salah satu hadis nih, agak ingat lah. Idza kana yaumul qiyamah yudaul mizan. Ketika nanti hari kiamat terjadi Pak, Allah yudaul mizan, menyimpan mizan. Apa mizan? Timbangan. Timbangan untuk amal. Payuta bi ahli shalah. Yang pertama didatangkan ahli salat, sebab memang yang akan diperiksa duluan adalah salat. Payu tabi ahli sholat, datang ahli sholat. Payuwafauna ujurahum, Allah sempurnakan mereka pahalanya, semua beres. Summa yu'ta bi ahli saum, terus ahli puasa dipanggil ya. Summa bi ahli haj, ahli haji, ahli zakat, semua dipanggil Pak. Dan setelah dipanggil ditimbang, disempurnakan pahalanya sesuai dengan timbangan berat amalnya berapa. Duka sabaraha sakilona dibayar ku Allah. Pokoknya mah ketika di kilo dibayar ya, kebaikannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sumayu tabi ahlil bala. Ya, Allah datangkan orang-orang yang mendapatkan balai, mendapatkan musibah ujian ketika di dunia. Ternyata ketika bagian mereka datang, lam yudo mizan, Allah tidak memasangkan mizan di apa namanya, di beresan, mizan di beresan, tidak dihitung di situ Pak, tidak di mizan ya, di hadis itu ya. Payuwafauna ujurahum, tapi pahalanya tetap disempurnakan, ditimbang tidak tapi pahala disempurnakan gitu ya. Payadkhuluna jannah bi ghairi hisab, dia masuk surganya ternyata tanpa hisab. Ahlul bala Pak ya, itu masuk surga tanpa hisab, di mizan tidak, di hisab tidak, tapi pahala disempurnakan oleh Allah. Sampai ya wayatamanna
ya, semuanya pada waktu itu menginginkan laukanu bimanjilatihim, kalau mereka yang tadi ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, ahli haji itu sama seperti mereka, ya, kalau dia itu pada waktu itu ingin disamakan dengan mereka, sampai seperti gitu Pak, ya, saking apa, bikasrotis sawab, ya, dikarenakan banyaknya pahala yang didapat Pak. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak kena bala nanti di akhirat akan ngomong seperti itu, ya Allah, padahal aku yang seperti itu rasanya ingin mendapatkan pahala yang seperti itu. Padahal ketika kita di dunia, orang kena musibah kita selamat, kita bilang apa? Alhamdulillah selamat Syekh. Alhamdulillah selamat. Memang iya selamat juga, alhamdulillah Pak. Tapi jangan dikira orang yang mendapatkan musibah itu ternyata lebih luar biasa, lebih pahalanya, sampai orang yang selamat ngomongnya seperti itu nanti, laukanu bimanjilatihim, mereka itu ingin seperti mereka. Aduh ya Allah, padahal mas saya yang kena pada waktu itu. Seperti orang yang mati syahid Pak, kan mengerikan mati syahid, yang tertembak, yang tertusuk, yang terbom dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan mereka ketika nanti bangkit di kubur menghadap Allah, ya Allah, keduniakan lagi aku, ya, matikan aku seperti itu. Kenapa? Nikmat katanya. Itu anggerwe tuani orang mapari gitu-gitu oge. Ya gitu, padahal kan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Yang kesatu, yang kedua Pak, tujuan dari musibah itu immal lidarjatin latasilu ila biha. Ujian musibah yang diberikan Allah itu tujuannya ada dengan maksud menaikkan derajat yang tidak akan bisa tercapai derajat tersebut kecuali dengan musibah itu. Jadi ujian itu untuk menaikkan level, ya, menaikkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika diterima dengan sabar, dengan ikhlas, tawakal, lulus ujian tersebut, di mata Allah orang tersebut naik derajat, sobirin, disebut orang-orang ahli sabar, innallaha ma'as sobiri. Jadi kedua tujuan tadi dari musibah itu adalah kebaikan, maka alhamdulillah itu ala kulli hal, dalam segala keadaan. Pak, ada seorang ulama besar ya di daerah Jawa sana, ketika mengantar istrinya ke pasar belanja, istrinya sibuk belanja, tidak fokus terhadap kantong yang dia bawa, sementara uangnya ada di situ. Saking sibuknya belanja ke sana kemari, dia tidak fokus kantongnya, akhirnya kantongnya itu dibeset Pak. Dibeset itu dituri al-khalirogenon, dipakai pisau, disobek. Nah gitu ya, bahasa Inggrisnya itu di itu Pak. Ya, disabet gitu, seret, uangnya hilang Pak. Ketika mau bayar dia baru sadar, ketika dibuka ternyata sudah tidak ada. Nangis Pak, wah, sampai manggil suaminya nangis ya. Yang satu memang sayang uangnya hilang, terus ruas oge, terus malu masalah nama mau bayar uangnya nggak ada, ternyata tasnya sudah sobek. Ketika datang suaminya, ada apa Bu? Pak, ini uang kecopetan, uang nggak ada yang ngambil. Kumaha ngomong apa? Alhamdulillah. Harapun pamajikan panu kerawah riwih nyebut alhamdulillah, atau beki ngamak semajikan, ari bapak kalau nyebut alhamdulillah. Alhamdulillah mah bukan bapak copetnya, gitu deh, alhamdulillah deh ya, bukan saya yang jadi copetnya. Alhamdulillah, musibah bisa jadi nikmat Pak. Berarti Allah memilih kita bukan jadi pelaku tapi jadi korban. Sebab kalau jadi pelaku itu kerugian yang sangat besar. Allah memilih kita bukan jadi copet. Alhamdulillah mah atos teng bios-bios teu naon sakitu oge nya, keun bae ya, tangguhkeun we urang balik heula urang bayar we gitulah, bejakeun kacopetan. Istri mah tidak mau menerima, nangis sampai rumah Pak, tapi dia mah tetap tegar. Alhamdulillah. Sebab apa? Menyadari bahwa musibah itu adalah kebaikan. Mungkin uang yang hilang itu pencuci uang yang haram yang ada di bagian uang kita, hilang, diambil, dicuri, ditipu misalkan.
ya itu mungkin saja cara Allah membersihkan sebagian harta kita. Tapi da orang teh anger teu narima apa nyeri wae diinget teh gitu teh. Ya, ketika hilang ada yang ngambil, nyedi cerdeui. Padahal kalau kita sadar sudah selesai. Itu mungkin cara Allah membersihkan uang kita. Sebab kita misalkan tidak menyadari ketika kita melakukan hal-hal dalam bisnis ada yang dilanggar. Kita tidak sadar Allah sayang diambil gitu teriwah-riwah Pak. Ya. Saya juga pernah janji Pak dengan seseorang. Ketika kamu membantu saya dan berhasil, kamu akan begini itu Pak janjinya. Semangat Pak. Dan ketika ikut membantu, selesailah tugas dan akhirnya berhasil, bahkan lebih dari target. Apa yang terjadi? Boro-boro merek nanya gente. Itu nasib Ustadz sudah seperti itu. Aya pangabutuh datang tuluy-tuluyan geus dibantu mah leungit habis manis sepah dibuang, teu nanya acan. Tapi alhamdulillah hari teh mah keheula Pak, keheula Pak nya. Nah sebabna pekerjaan tidak dihargai ya, gitu tidak dihargai. Dah hari teh mah bujangan keneh Pak, abdi nage masih keneh tensina rada naik gitu tah nya. Duh keheulna luar biasa, teu nanya acan Pak nya, terus berpaling menghindar aja terus. Ternyata Pak tidak lama dari situ Allah tunjukkan uang yang dia ambil dan yang saya bantu, kita kan tidak tahu membantu dia itu motifnya apa. Kita ikhlas lillahi ta'ala saja. Tapi setelah tahu kita jadi istighfar dan alhamdulillah juga Pak. Ternyata dia itu mengambil harta orang lain dengan cara yang sangat dolim sekali. Naudzubillah min dzalik. Dengan cara membunuh pemiliknya, tapi saya tidak tahu. Maka untuk dari hasil itu tidak sepeser pun yang dinikmati oleh saya, tidak Pak. Teu mere ongkos acan sing sumpah. Ya, dari Pangaritan ke Taman Pramuka teh jauh Pak. Kudu dibejakeun Pak. Ya, dari Pangaritan ke Taman Pramuka yang ada tunas itu. Nah, di dinya Pak. Tah KPKP eta teh KPKP balana tah imah eta unggal kadinya ngaliwat sok rada nyeri hati oge Pak. Aduh ieu teh aing ditipu gawe di dia gitu. Tapi alhamdulillah Pak, setelah sadar, setelah tahu, alhamdulillah Allah sayang. Kita tidak diberikan sedikit pun penghasilan dari dia, sebab ternyata hasil pencurian dengan cara membunuh orangnya. Itu Pak, alhamdulillah. Dengan istighfar oge dan ngilu ngabantuan, da teu nyaho tadi nama masalah nama. Sama sekali tidak tahu, tidak ada urusan ke situ Pak. Ya, yang saya lihat itu dohirnya membantu ini supaya selesai. Dan aduh ya Allah, itulah salah satunya Pak. Ya. Kita harus pandai mengambil nikmat. Makanya segala sesuatu itu harus dengan alhamdulillah. Nikmat tidak nikmat, alhamdulillah. Belajar saja Pak. Sebab itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu latihan Pak Ima, kudu latihan ya mah ya, kudu dilatih gitu. Tapi kalau sudah paham maksud dan tujuan Allah memberikan itu, insya Allah kita akan bisa menerima dan kita akan menyebutkan alhamdulillah, insya Allah. Nah seperti misalkan ya, sekarang sudah lama terus kata saya cukup sekian saja, Papa pasti bilang alhamdulillah riwayat. Sebab geus cangkel geus lila ya, cukup sekian saja, insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.